لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. Maka serupailah mereka orang-orang yang saleh, maksudnya mencontoh, meniru, mengikuti orang-orang yang saleh. Illam takunu mislahum, walaupun kalian atau kita tidak termasuk seperti mereka. Artinya kadakawa nang kaya gawian mereka orang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, paling tidak kita menyerupai mereka, ya, mengumpati gawian mereka orang soleh. Karena inna tashabbuha birrijal falah, karena sesungguhnya menyerupai tokoh itu, menyerupai orang soleh itu adalah sebuah keberuntungan. Dan ujar Said Bakri, aku beri nama kitab ini Syarah Kifayatul Asqiyah wa Minhajul Asfiyah ala Hidayatil Azkiyah ila Tariqil Awliyah. Jadi ini kitab membahas tentang bagaimana orang-orang yang dicintai Allah, pengen menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, ila tariqil awliya, menuju jalan orang-orang yang dikasihi Allah. Nah, inilah salah satu di antara kitab-kitab yang banyak, di antaranya ini. Dan ketahuilah olehmu wahai orang yang memperhatikan atas hal itu. Hal itu apa? Hal itu jalan yang tadi menunjukkan kepada orang-orang yang soleh. Kita belajar, kita mengamalkan ilmu, kita berakhlak, ini mencontoh orang soleh. Kayak apa mereka dalam menuntut ilmunya? Semangat. Mana ada ulama itu penguliran, semuanya rajin, semangat. Ya, salah satu contoh saja, Abah Guru sekumpul ke Martapura itu, daerah wilayah-wilayahnya ada yang sering bahkan hampir rutin banjir. Saking semangatnya Sidin, pacul tapi sekal selawar katuk aja, baju kaos, baju dijunjung, kitab dijunjung, berjalan. Tahu dijunjung? Ditaruh di depan begini, ya. Saking dalamnya banyak. Aman bubuhan pian ke harapan kayak itu. Jangan kenang dalam banyak hari pinamur, pinanya hujan hari ini. Kada turun ke majelis, guring di rumah pas mati. Coba semangatnya itu yang kita contoh. Lalu semangat lagi mengamalkannya. Masya Allah, orang-orang soleh mereka istiqomah mengamalkan apa? Amalan-amalan yang sudah diberikan oleh guru-guru mereka. Nah, jadi wahai orang yang memperhatikan itu, bahwasanya tidak ada bagiku pada syarah ini melainkan hanya sekadar menghimpun dan menukil perkataan para ulama dan sulaha.
Jadi ujar Said Bakri Ad-Dimyati, dalam kitab ini kadang-kadang ku tambah-tambahi, hanya sedikit-sedikit penjelasan aja, semuanya rata-rata aku mengambil daripada perkataan ulama-ulama. Ya, itu orang Bahari merendah tidak mau merasa bangga betul ya. Kalau orang wah ini hasil pemikiranku apa macam. Nah ini namanya mukaddimah ya. Jadi kalau kita membaca buku itu, kalau kita bisa membaca mukaddimahnya, pendahuluan itu sudah hampir 50% buku itu kita kuasai. Biasanya kami dulu baca mukaddimah baca daftar isi. Jadi kalau kita beli buku apa masalah apa, baca mukaddimah, thread kemana ini arah pembicaraan atau pembahasan si pengarang buku ini. Habis itu daftar isi, itu separuh sudah kita bisa menguasai buku itu. Oh arahnya ke sini, oh arahnya ke sini ya. Bahari kutu buku, wah ini kutu HP. Ya dulu kita baca buku ya, kalau buku segini paling 2 hari selesai ya, kitab pemajam ya. Wah ini kekanakan Allahu Akbar, disuruh baca buku tuh aduh HP itu bang sudah ya. Kalau dulu Masya Allah, saya punya teman memang gigih ya, begigih betul ya. Jadi kalau dia beli buku atau beli kitab itu wajib habis, langsung habis hari itu juga. Wah luar biasa. Pokoknya kalau dia baca segini, beli pagi, baca sampai selesai. Ya. Kalau sekolah nanti pulang sekolah baca lagi terus, baca sampai sehari pokoknya sampai selesai. Orang Bahari itu ya, Pak, itu bukan orang Bahari ya, kawan saya sekelas. Sekarang apa? Sudah guru besar, profesor doktor dia. Ya memang gigih membaca. Makanya kan membaca adalah jendelanya ilmu. Jadi membaca. Nah, kita nang Tuhan nih, kalau kamu baca buku, baca Quran aja banyak kita. Quran aja. Siang, malam, pagi, sore, Quran aja dibaca. Ini ada nenek-nenek main HP gua sih. Iya. Beliau berkata, maka maksudku adalah syarah dari putra penulis qasidah ini yang bernama Maslakul Atqiya wa Manhajul Asfiya. Maka yang diharapkan dari orang yang menemukan satu kesalahan dari syarah ini untuk memperbaiki setelah mengamati dengan cermat. Jadi di sini namun ada salah minta betulkan ya. Faftah lahu baba i'tizarin in fasad makna wa awwali muhiman idza warad. Lalu seorang penyair berkata, bukakanlah baginya pintu kemaafan jika rusak dan salah dalam hal makna, dan takwilkanlah perkara yang dapat menyebabkan tersalah paham apabila ada. Jadi di sini bila ada yang apa macam bisa ditakwilkan, bisa diberikan penjelasan, juga bisa ditambah-tambah untuk memperbaiki ini kitab supaya mudah diterima di tengah-tengah masyarakat. Lalu dalam pembahasan pertama beliau yakni mengenai had atau batasan daripada ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau, bahwasanya sepatutnya bagi setiap orang yang ingin memulai berbicara pada satu mata pelajaran untuk membicarakan tentang basmalah. Jadi yang pertama di dalam semua kitab pasti yang dibahas tentang basmalah. Penting dan sangat penting ini. Imam Al-Ghazali mengatakan, semakin kita banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim, semakin banyak dapat sir dari Allah.
Makanya ulama menganjurkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu dalam sehari semalam 678 kali paling sedikit. Kalau kita bagi setiap sholat berapa aja kan paling 100 lebih sedikit ya. Kalau untuk amalan untuk anak, satu anak Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali ya. Anak macal, tahu macal? Ngalih diurusi pengarasan, penjawaban, apa lagi ngalih bang. Wah ini kakak-anak kan pintar-pintar, kita madah ini jawabnya, kita madah itu ya, tapi kadang nurut. Kalau kita bahari bila iya wajib, bila jahuitan jangan gak ada wah ini jangan tatap, pusing kepala tuh. Kemarin kayak apa guru anak lu nih bingung, kini bulik jam 3 subuh, asar berangkat bakal kawanan ya. Kita wah ini kebanyakan masalah kekanakan, asar berangkat kemana kan tahu juga. Kini jam 3 datang bingung ulun guru disuruh kuliah padahal akun disuruh begawi, alasannya masih melamar bakawanan. Kita khawatir kalau pindah karena obat dan lain-lain. Itu dari Kiai Hamid Pasuruan ya, amalan itu ya. Jadi membacanya untuk anak itu jam 12 lewat ya, jam 3 sebentar. Kalau anaknya 2 kan cuma 2000. Jadi baca Fatihah sekali, kita niatkan ya Allah dengan barakah Fatihah mudahan anak ulun apa? Mudahan lakas dapat jodoh kah, mudahan lakas dapat gawian kah, mudahan apa aja niat kita. Al-Fatihah, baca Fatihah baru bismillahnya 1000. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, terus 1000 kali satu anak ya. Namun anaknya 12 tiwas kebanyakan baulah. Nah apalagi ini tahun-tahun ajaran hampir ya, apalagi anak-anak yang mondok, nah, itu insya Allah amalkan ya Allah dengan barakah Fatihah mudahan anak ulun betah di pondoknya. Syarat mondok harus betah dulu ya, insya Allah. Dan kami sudah praktekkan ya, dan sudah kami laksanakan dan praktekkan tiap malam. Barakah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, luar biasa. Menurut sesuatu yang sesuai dengan mata pelajaran yang dimulainya itu karena memenuhi hak basmalah dan hak mata pelajaran yang dimulai itu. Dan sekarang kita memulai untuk membicarakan mata pelajaran tasawuf. Tasawuf itu taknya tawadhu ya. Ulama menerjemahkan tasawuf taknya tawadhu. Jadi orang belajar ilmu tasawuf itu orang belajar tawadhu. Wah ini kada pindah harat bandar piannya melihat ulunnya siapa? Jurang majadul belum sampai Allah Ta'ala di sini. Kayaknya baik tampar aja ya. Jangan sariklah Allah Ta'ala menampar. Tapi orang belajar tawadhu. Shadnya safa, bersih. Orang belajar tasawuf itu hati barasi, hatinya bersih, badannya bersih, pakaiannya bersih, tempatnya bersih. Di sini jadi pinanya setengah wali, setengah aja walinya, kada pol lagi walinya. Tempatnya kotor apa macam, setengah wali ya. Jadi safa ini maknanya bersih ya, mulai hati bersih. Maksudnya hati bersih, tidak ada penyakit hati. Itu mana tasawuf. Bila keadaan kayak itu bisa tarawuf kan ya. Tawadhu, ketawaduan kita melaksanakan perintah Allah, ketawaduan kita memenuhi hak-hak Allah, ketawaduan kita sami'na
wa ata'na, mendengarkan, mengikuti. Maksud mendengarkan itu apa nang diperintahkan, apa nang disuruh gawi gitu loh. Itu namanya orang tawadhu. Bila belajar tasawuf, sembahyang kada, puasa kada, itu kada tawadhu, sombong ngarannya. Lain sudah, kada sesuai dengan makna tasawuf. Nah, tak sot bersih, safa bersih, wawnya wara, tasawuf, wawnya wara, arti wara itu hati-hati. Mana ada orang belajar tasawuf sembarang hantum aja. Jurang itu daging kurang julakai, ada apa sih Allah Ta'ala juga. Nah, tungganin sembarang hantum ya. Apa di sini dunia ini Allah Ta'ala berataan. Nah ya sudah, itu ngaranya taraub, berarti tidak waw dia wara ya, makanya bila orang belajar tasawuf orangnya wara cukup sudah. Nasi kotak sebuting alhamdulillah itu wara ngarannya, mikir akan nang di dalam kamar situ dah. Fa-nya fana fillah, arti fana itu binasa, arti binasa itu hilang dirinya, di dalamnya hanya Allah. Bagaimana? Karena dia tawadhu, karena hatinya bersih, orangnya wara. Nah, itu tasawuf. Bila kayak itu belajar tasawufnya the best namanya ya, bagus sudah, sesuai dengan tulisannya aja sudah seperti itu. Belum lagi masalah apa nang dipelajarinya ya, orangnya tawadhu, hatinya bersih, orangnya wara, orangnya benar-benar nang diingat hanya Allah. Supaya makamnya kepada fana fillah ini mesti dia tawadhu. Tawadhu apa tadi? Melaksanakan syariat, apa macam ibadah, apa macam. Sudah ibadahnya Masya Allah luar biasa istiqamah, orangnya bersih hatinya, tidak ada dendam, tidak ada dengki. Nah, kalau orangnya belajar tasawuf tapi dengki, belum. Belajar tasawuf orangnya penyarikan, belum. Maksudnya belum bisa mengamalkan ilmunya ya. Jadi maka tasawuf adalah satu ilmu yang dengannya dapat dikenal akan segala hal ehwal nafsu dan sifat-sifatnya yang tercela dan terpuji. Jadi dengan kita mempelajari ilmu tasawuf, maka kita mengenal segala berbagai macam nafsu di dalam diri ini, mulai nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Baru kita kenal. Kalau kita kenal yang mana nafsu yang baik, lanjut. Yang mana tidak baik, dikekang, ditahan. Karena kita tidak bisa menghilangkan nafsu. Tapi kalau kita mengarahkan, mengekang, menahan, bisa. Ini nak imbas subuh nih, nafsu hendak guring aja, tahan. Dengan cara apa tahan? Minum kopi, nah, mana ada kopinya. Lalu dengan wirid, dengan amaliyah, nah, itu menahan nafsu kita. Iya. Jadi menahan nafsu itu. Lalu nafsu yang ditahan ini kita arahkan kepada mutmainnah. Mutmainnah apa? Yaitu dengan banyak berzikir. Nah, nafsu itu ada semua, siapa aja ada nafsu itu macam-macam. Kalau kita turutakan nafsu, nah ya sudah. Orang hendak nukar baju aja. Yang di rumah Jakarta pakai baju kebanyakan. Melihat kawan hendak nukar baju, melihat kawan nukar baju, nang di rumah kada tak apa-apa lagi. Banyaknya baju, mati kan selesai. Itu gara-gara nafsu. Nah, kita belajar tasawuf tadi, lalu safa. Apa safa? Bersih, handakai itu handakai, ini handakai, macam-macam. Semua orang pengen ya, tapi ditahan. Nukar baju kakak itu aja, baik aku bersedekah, baik aku beri kuitan, baik aku beri di sana nang nomor. Nah, itu namanya kita bisa mengarahkan nafsu tadi.
Adapun maudhu'nya atau objek yang dibicarakan itu adalah nafsu dari segi hal ehwal dan sifat-sifat yang mendatang bagi nafsu itu. Berbagai macam nafsu kita dibicarakan dalam kitab ini, ya. Yang pada intinya agar kita dapat mengekang hawa nafsu tadi. Adapun buahnya, hasilnya, jadi pembicaraan kitab ini tentang bagaimana seseorang dalam mengendalikan, mengarahkan si nafsu tadi. Karena dalam kitab Minhajul Abidin, nafsu itu berat kita, Bu. Ya, keinginan-keinginan itu berat kita untuk mengarahkan, kecuali orang yang benar-benar diberi Allah keyakinan, kekuatan iman, keistiqomahan. Makanya salah satu di antara cara kita untuk mengekang nafsu itu jangan banyak bali lihat. Gara-gara mata kalau sakit pikiran. Jadi kan kisahnya mata awan hati itu bakal lahir. Ujar hati ikamnya manai mata ai. Sudah tuntung melihat, lewat sudah, ada melihat lagi, aku ini nang berpikir. Paham lah, Bu? Jalan, bagus baju ini, wah tasnya bagus juga ini. Wah makan mereknya Hikmat, wah Hikmat ini larang. Dah lagi lewat, mata ada melihat lagi lah, melihatlah, ada lagi sudah. Naik sepeda motor sampai ke rumah, hati rasanya itu ada kawan bisi warna kayak itu. Wah itu aman lambat diambil gina, habis itu tuh. Rupanya si Din tadi meninggal HP di ada situ di butik gitu. Nomor HP di WA. Gimana Bu baju tadi Bu, jadi apa enggak Bu? Ini ada juga yang mau beli Bu, tapi saya bilang ibu tadi masih berpikir sampai di rumah menemui raja dulu. Itu hati bingung, hati ini kada-kada. Terus akhirnya ya udah, bilanya kau menahan nafsu kada jadi nuar, banyak kabeh bilang lain. Tapi bila kada kawa udah betangsa tuh bang laki, tahu betangsa lah? Apa betangsa? Bahasa Amuntai betangsa, meminta awan laki, no, orang-orang tak pulang, ya sudah. Ngaran lagi sini ini penyabar, aja sini awang alainya malah lawani mau ya nang deh. Karena amun dilawan nih kan pacangan diceramahi orang selesai. Nah. Adapun buahnya adalah agar dapat mencapai pengosongan hati. Maksudnya buah daripada kita mempelajari, artinya hasil dari mempelajari ilmu dalam kitab ini supaya hati itu kosong. Kosong dalam artian dari berbagai macam bisikan-bisikan nang kada baik. Ya emang bila sudah hati ya ke nafsu ya. Hendak macam-macam. Contoh orang tolak haji itu Bu, orang tolak haji basango 50 juta kah, basango 20 juta, sama habis terus. Kada basango Bang Guru, parah lagi. Melihat orang nukor ini, melihat orang tolak haji itu kan umpatan. Iya orang tolak haji itu uji bahasa kami itu umpatan baik. Di mana beli serban ini bagus nih? Loh, tadi di sana berapa sentong tadi ya? 50 real deh ya. Ndak remah jong kemah di sana mencari sidin nukar juga, melihat orang kopiahnya bagus, ada yang merajia nomor sama Allah ada betul ki kemah beli sana nukar juga, umpatan aja kan, umpatan kebanyakan begitu sampai hibak tas bingung sidin. Allah. Jadi ada orang tuh rajin dulu berapa sadangnya basango sarabian 100 juta kah 200 juta kah tatap pai juga 10 juta Bang Guru sadang. Tapi basango 10 juta di sini sudah nukar pada 15 juta oleh-oleh.
ngaran nafsu itu bang sudah. Tapi kalau Sidin memahami apa tulak haji ini beribadah. Terus nak babari-bari kawan, makarlah nang secukupnya. Ya, mun kita hendak mengingati kawan sebarataan umay. Kawan banyak Sidin salawatan iya, yasinan iya, burdahan iya, majlis taklim iya, belum lagi majlis ngerumpi banyak juga. Sidin nukar kinju 300 buting Elizabeth kada cukup ya kamu. Banyak kan itu nafsu. Nah, mengosongkan hati dari selain Allah dan mengisi serta menghiasi hati dengan musyahadah kepada Al-Malikul Jabbar. Maksudnya bila hati itu kosong diisi dengan musyahadah. Arti musyahadah itu memandang apa nang dipandang Allah, tapi nang dipandang kebesaran Allah. Kayak apa cara memandang kebesaran Allah? Melihat alam. Alam itu nang mana guru? Ya nang ada di sekitarnya alam ngarannya. Termasuk diri kita ini juga alam. Karena alam itu sifatnya muhaddas. Arti muhaddas berubah-ubah, hanyar. Sifat alam itu berubah-ubah. Kita ini dulu kan anom, masih ingat tak? Dulu gigi bagus, awak baik, rambut hirang. Karena muhaddas berubah, hanya 40 sudah mulai gigi paculan, 50 separuh hilang, 55 sebuting kita tinggal lagi di sini nah. Jadi pas nak kayak tarik apa taring iwak hiu ya kamu. umur 60 jadi udah sakit gigi semalam kalau ada mbah. Nah apa Pak Yai sakit gigi? Oh aku iki wis pirang tahun iki nggak pernah sakit gigi lah. Iya giginya nggak ada. Kilom tahu kilom mbok giginya kada ada apa nak sakit hilang giginya berarti. Saya ini sini sudah puluhan tahun udah pernah sakit gigi nyata giginya kada ada. Nah itu kan yang muhaddas berubah boleh kasal ulang. Apakah asal gigi kada ada orangnya nah tadi ya men kayak bayi itu cucu itu tadi ya men balik kecawe tangan aja lagi. Ya, coba kalau kita memahami begitu kita tuh kayak gitu mulai bayi kalau jalan batu huknya dilajari kuitan bahiring bisa bahiring bisa tati harap ini betungging burit macam-macam bisa duduk. Kalau bayi itu kita kalau bisa duduk kini bakakat, tahu bakakat lah, bisa bakakat macam-macam kini bisa bersasar berdiri lo bersasar bisa berjalan sekali berjalan kada mau duduk lagi ya. Habis ampun paninian lilipatan tahambur habis pokoknya apa yang dilihat nah sudah bisa berjalan ya. Nah kalawasannya bisa buka, nah kalawasannya lagi bisa keluar, nah kata-kata kapan paninian ini orang becucuk lah kata-kata kapan besukan paninian belum bahutang cucu keluar rumah oma. Si abah mamanya kan begawe dia bayi itu apa anak itu dia pakai ke paninian kekuitan apalagi paninian omah rambut bilang kada jual kah? Oh kada jual nggak bisa jual. Jadi bayi apa bayi kak anaknya lari keluar kayak itu lah kan Sidin belum kan bakutang paksa lagi. Ada mungkin coba aja Bian cucu lari ke situ perjalanan seorang kada bakutang menunggu memasang kutang pacangan tetabrak bener ya. Itu saking sayangnya awan cucu kayak ya kan oh bersaput aja.
Hanya guru bisi cucu ya. Oh kayak itu bisi cucu. Hanya seikong kayak apa bisa sampai 13 lah. Pantas bari arwah bapak, arwah mama tuh ada taruh duit halus di awak nih kada sing pisahan. Kayak minta duit, nah, 1000 bari 1000 kan banyak tuh. Oh, datang saya kong, nek duit, nah, jadi di awak nih, ya kok nang apa? Nah, orang Tuhan nih kada sing pisahan duit halus. Oh, kayak itu. Lah kenapa kada minta dengan nama mama? Mama pelit. Nah, padahal mamanya pelit, padahal kuitan untuk apa juga banyak maimit apa maimit menghemat ya mun kada anu nukar terus minta ke kainya minta ke neneknya kada pemalar kainya kada pemalar nang pemalar kuitannya. Nah, adapun hukum mempelajari ilmu tasawuf tadi adalah wajib ain atas setiap mukallaf. Arti mukallaf orang yang sudah dibebani. Syarat mukallaf akil dan balik, baakal dan balik. Adalah orang tuh baakal tapi kada balik banyak, atau balik tapi kada bakal banyak juga. Iyalah bakal cucupin bakal 4 tahun bakal kayaknya bisa makan. 7 tahun bakal sudah balik belum balik. Ada yang sudah balik tapi kada bakal tuh di Atma Husada tuh banyak dah. Balik lah itu balik itu tua bakal lah macam-macam. Nah, artinya apabila sudah akil dan balik namanya mukallaf. Apabila mukallaf sudah dibebani hukum lalu dia wajib untuk belajar ilmu tasawuf ini. Namun nangka ini bolak-balik kan ini sudah kita balik sini. Apalagi kong pintar balik-balik. Nah maksudnya wajib kita belajar ilmu tasawuf karena sebagaimana wajib hukumnya mempelajari sesuatu yang akan memperbaiki zahir ya, maka seperti itu juga wajib hukumnya mempelajari sesuatu yang akan memperbaiki batin. Jadi kalau kita memperbaiki zahir wajib ya berdandan, wajib dalam artian apa, seperti kita ke majelis sembahyang bagus-bagus pakaian apa itu kan wajib dalam artian untuk kita kesempurnaan ibadah. Caka bagamis, caka apa macam, nang biasa bebolang bagus rapi, nang biasa berselendang bagus rapi. Itu namanya mendandani, merapikan zahir kita ini wajib dalam artian tadi untuk kesempurnaan. Seperti pian begawi rapi itu wajib kalau. Coba ya kalau umpama tulak ke kantor kurang baju ini umpama batik pian baju kaos itu dipanggil pimpinan. Nah itu namanya kita wajib di sini maknanya untuk kesempurnaan ya. Makanya pegawai bila hari Senin sampai ke ini seragamnya, bila ini seragamnya. Nah itu begawi aja punya seragam, apalagi kita ketika menghadap Allah rapi bagus baju, jangan nang sembarangan baju. Wah ini banyak loh orang sembahyang nang selawar nang kantong banyak gitu tuh. Kadang-kadang asal ada purun melihat lalakian bajunya sudah baju kentat begini, salawarnya nang saya ini aja, nang kantongnya banyak gitu. Ini yo menghadap Tuhan nang kayak ini. Ikan menghadap polisi tampar sitin. Tiba banyak sekarang ini sembahyang kayak itu nang selawar tinggi itu tuh. Baju kaos kentat pulang. Bilanya sudah sujud mencuhung lubang burit jadi nah. Cakapang putih coklat. Ayo. Kayak apa hendak menghadap Allah kada beradab sama sekali ya Allah. Nah, makanya bagus-bagus dalilnya kan ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam bagus-bagus pakaian bila tulak kamu gitu. Nah ini kadang kalau sudah ke undangan wow masya Allah habis-habisan ke undangan semprot menyemprot pokoknya pakai baju luar biasa. Pas ke undangan mengambil sendok pas tangan agangan di sini.
Aduh. Mun sudah sembahyang baju sembarangan aja, apalagi betulisan di belakang nih, parakin baju yang betulisan di belakang nih yang lanjutkan. Arak nih caleg nomor 3, oh, dari partai dan eceran Pasar Pagi. Oh, ini Pasar Pagi itu 2 aja, kada partai eceran. Kalau di Pasar Pagi lah 2 tuh aja anunya, utusan daerah Pasar Pagi, amun kada partai eceran. Nah, kalau kita memperbaiki zahir, juga perbaiki batin kita. Adapun keutamaannya adalah dia berada di atas dari segala ilmu, dari segi bahwa dia menghimpun kepada apa yang telah disebutkan terdahulu. Jadi ilmu tasawuf ini kesempurnaan ilmu, mulai fikih, tauhid, tasawuf. Ini nang ujar Imam Ghazali, wa hadhihi salasatu fardu ainin ala mukallaf. 3 ilmu ini wajib bagi orang yang sudah mukallaf. Apa jadi mukallaf? Akil dan balik untuk mempelajarinya. Aku sudah juga guru belajar fikih, diulang-ulang ya. Kita mulai kekanakan sudah belajar fikih, rukun wudu apa macam. Belajar tauhid juga sifat 20 sudah juga. Suah juga mendengar tasawuf, kan apa diulang-ulang, karena al-ilmu takrir takrar. Ilmu itu kalau diulang-ulang takrar ya. Takrar itu kuat, ingat. Kalau makanan diulang-ulang muyak ya. Bosan enggak? Bosan, Pak. Umpama besokan nasi kuning, tang hari nasi kuning, sore nasi kuning, malam nasi kuning, insya Allah kuning terus tuh keluar. Muyak gitu ya, muyak. Tapi kalau ilmu enggak, pagi yang dibahas syukur, tengah hari yang diceramahkan masalah syukur, cuman beda-beda pembahasannya. Sore maghrib isya syukur pulang, himba isya syukur pulang, nang ceramah haji syukur. Ya, tapi semakin senang karena ilmu diulang-ulang. Sama orang berzikir diulang-ulang sekali, 2, 3, 100, 200 sampai 1000. La ilaha illallah, la ilaha. Amun sampai orang ini kok bosan dengan ilmu, wah tanda orang jahil itu. Tanda orang jahil. Makanya orang-orang yang ke majelis itu manusia pilihan. Tidak semua orang mau duduk di majelis ya. Orang yang ke masjid itu manusia pilihan. Sama anak-anak kita di pondok itu manusia pilihan. Pilihan apa? Dipilih oleh Allah dan dipilih oleh Rasulullah. Kada sabarataan orang ke majlis, kada sabarataan orang ke masjid, kada sabarataan orang anak-anak ke pondok. Sulit betul. Jadi makanya kalau anak-anak di pondok itu terus dibahagiakan, disenangkan, karena tidak gampang. Ini nanti yang dipilih model nang kayak orang tuh yakin pimpinannya bisa kita menggantikan aku ini kan, dipilih sekian banyak para muridnya, dipilih ini. Ada juga yang tidak sanggup. Bila kada sanggup gitu bang, bulik kalau kan aku kada betah mondok. Tapi kalau sanggup, apapun begatalan apakah terus, karena dipilih. Siapa yang memilih? Allah dan Rasulnya. Ini pacangan meneruskan estafet tongkat perjuangan Rasulullah ya. Kemarin alhamdulillah haflah kemarin, masya Allah, anak-anak dengan seadanya, kalau bahasa ulun seadanya pondok itu, masya Allah. Tapi berhasil. Ini sudah ada yang ke Yaman, ini ada 5 nanti yang tes ke Ahgab, mudahan bisa masuk ini ya. Anak-anak kami, binaan kami, pesantren Darul Ulum wa Dakwah Al Hasaniyah di Sambudan itu, walaupun sangat terbatas tempatnya dan sebagainya, tapi kualitas pendidikannya masya Allah. Ini sudah ada 3 di Hadramaut ya yang ikut tes kemarin, alhamdulillah. Nah jadi ini kan nanti tahun ajaran hampir ini untuk pondok nih. Nah kita beri semangat ya, siapa tahu ada cucunya di pondok, apa ponaannya, beri semangat terus, beri semangat. Urusan kayaknya hendak jadi ngapa kada usah dipikirkan. Ini kamu jadi apa? Terserah.
Dia jadi pedagang, tapi pedagangnya alim. Jadi kaumnya alim. Ya. Kalau ada muslim yang jadi kiai berataan, yang penting mondok dulu. Kalau sudah punya ilmu gampang dia. Saya sendiri tidak pernah pengen jadi ustadz, yang penting belajar. Sudah dapat ilmu, suruh orang membaca talqin bisa, mandi mayat bisa, khotbah bisa, ceramah bisa. Nah, modalnya ilmu. Jadi kalau kita memberikan semangat kepada anak-anak, cucu, anak-anak, belajar bagus-bagus, belajar baik-baik, ya. Karena dengan kita belajar, insya Allah kita akan mudah untuk mendapatkan ilmu. Nah, kita nang tua-tua kayak itu juga rajin ke majelis istiqomah, paham kah kada kah, nang model nang kayak ibarat atau lewat aja ada bapak ya sih, aku yang penting duduk di majelis. Jadi apa sudah diceramahkan guru? Aku jangankan ceramah ngantuk mah aja sih dah. Pas balik ceramah, dari mana asal kita? Anu pengajian lah. Siapa tadi ustadznya? Tahunya gemuk-gemuk pendek, siapa dia tahu dia. Apa sih dah ceramah tadi? Aku ini tapi tahu aja cuma dapat untuk 2 aja sih dah. Mudahan berdatang panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman soleh solehah, dan mudah-mudahan kita sekaluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita mudahan husnul khatimah ala hadiniya wa ala niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi faqina fid din 'allimna rusyda rabbi zidna 'uluman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah